Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian. Husnul Syafitra, Hadir Bu. Fahdinatul Wihda, Hadir Bu. Sucitra Wulandari, Sakit Bu. Oke. Magfira Irunisa, Hadir Bu. Andi Sumatri Ningsih, Hadir Bu. Dea Fadia Akila. Sakit Bu. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi kita pekan lalu? Saya Bu. Baik, saya persilahkan kepada Husnul Syafitra. Baik Bu, yang kita pelajari itu minggu lalu ada gen, DNA, kromosom. Gen itu Bu, unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kemudian DNA itu Bu, senyawa kimia penyusun gen. Dan kromosom itu lokus tempatnya DNA melingkar Bu. Ya, bagus sekali ya. Oke, terima kasih Husnul Syafitra. Beri aplaus dulu untuk temannya. Baik anak-anak sekalian, karena pekan lalu kita telah mempelajari materi tentang struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom pada pewarisan sifat. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar pembelahan sel, membaca literatur dan diskusi secara berpasangan dapat menganalisis pembelahan sel dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar sel, membaca literatur dan diskusi berpasangan dapat menguraikan proses pembentukan gamet. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca literatur mengenai pembelahan sel, diskusi kelompok dan penugasan dapat menganalisis siklus sel dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan langsung pembelahan sel hewan maupun tumbuhan, membaca literatur dan diskusi kelompok dapat menyajikan gametogenesis pada hewan maupun tumbuhan dengan tepat. Jadi, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pembelahan sel, yang dimana pembelahan sel itu terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Jadi mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Hal ini karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan mitosis sendiri memerlukan organel-organel tersebut. Sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing selnya itu memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kalian secara berpasangan. Jadi untuk kelompok 1 mendapatkan materi tentang tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Dan untuk kelompok 2 mendapatkan materi tentang tahap-tahap spermatogenesis dan oogenesis. Jadi untuk menentukan siapa pasangan kalian, saya persilakan kepada anak-anak semua untuk mengambil kertas di depan Ibu untuk menentukan siapa pasangannya kalian.
Oke, selanjutnya silahkan bergabung dengan pasangannya masing-masing, kemudian diskusikan materinya masing-masing. Ibu berikan kalian waktu selama 20 menit untuk berdiskusi terkait materi yang telah kalian dapatkan. Jadi untuk diskusinya waktunya sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian literatur. Untuk kelompok pertama tentang siklus sel fase fungsional, dan untuk kelompok kedua siklus fase persiapan. Selain itu, Ibu akan memberikan kalian lembar penugasan, yang dimana pada lembar penugasan ini kalian menuliskan hasil diskusi kalian yang nantinya akan kalian presentasikan. Baik, karena waktu diskusi telah selesai, selanjutnya Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada kelompok 1. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tahap mitosis, meiosis, dan siklus sel pada fase fungsional. Yang pertama itu mitosis. Yang pertama ada tahap interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel dan anak inti sel tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Kemudian ada tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Kemudian ada tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Selanjutnya anafase. Ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Kemudian telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk.
Oke, saya akan melanjutkan pada tahap meiosis. Pada tahap meiosis ini yang pertama ada profase 1. Pada profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama ada fase leptoten. Pada fase leptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian pada fase sigoten kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Kemudian fase selanjutnya ada fase pekiten atau duplikasi kromosom. Kemudian yang terakhir fase diploten, di mana fase ini terjadi pindah silang pada kiasma. Kemudian ada metafase 1. Pada proses ini proses setelah profase 1 disebut metafase 1. Pada metafase 1 ini kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Kemudian yang selanjutnya ada anafase 1. Pada proses selanjutnya kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Kemudian ada telofase 1. Pada proses ini membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Kemudian pada profase 2 sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian ada metafase 2. Pada metafase 2 ini kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Kemudian anafase 2 proses ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian ada telofase 2. Pada fase ini adalah fase terakhir, di mana telofase 2 ini benang-benangnya spindle yang menghilang dan membran intinya mulai terlihat. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu dari penjelasan kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan Saudari Wahda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, di mana pertanyaan saya ialah pada tahap apakah benang-benang spindle terbentuk? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana jawabannya itu terdapat pada tahap profase, di mana pada tahap ini terdapat mikrotubulus yang merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Nah, lama-kelamaan mikrotubulus ini membentuk seperti gulungan benang. Nah, gulungan benang inilah yang kita sebut dengan benang-benang spindle. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait spermatogenesis dan oogenesis. Di mana yang pertama itu spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai dengan spermatogonium yang merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Yang kedua, spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan pertumbuhan dari spermatogonium. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Yang ketiga, spermatosit sekunder, di mana spermatosit sekunder ialah meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan N kromatid. Selanjutnya, spermatid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. Selanjutnya, spermatozoa.
Spermatozoa merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Spermatozoa terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid dan merupakan tahap spermatozoa yang telah matang dan siap dikeluarkan. Baiklah, selanjutnya tahapan oogenesis akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, jadi tahapan oogenesis itu dimulai dari proliferasi atau biasa dikenal dengan perbanyakan. Nah, tahap ini terjadi secara berulang-ulang. Hitungannya yaitu gametogonium membelah menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, sel benih primordial ini berdiferensiasi menjadi oogonium, yang kemudian akan mengalami perbanyakan untuk membentuk oosit primer dan siap memasuki periode tumbuh. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pertumbuhan. Nah, pada tahap ini, oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Tahapan ini sangat memegang peran penting karena sebagian besar dari substansi telur akan digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Kemudian, lanjut ke tahap pematangan. Nah, pada tahap ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Nah, setelah terjadi tahapan pertumbuhan, maka oogonium 1 akan mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Nah, akhir dari meiosis 1 ini nantinya akan terbentuk menjadi oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk menjadi ootit. Kemudian, fase terakhir yaitu perubahan bentuk. Nah, dalam ootit, dalam fase terakhir ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Nah, pada mamalia, selesai meiosis 1 pada betina, maka terbentuk oosit 2 dan 1 polosit. Polosit jauh lebih kecil dari oosit karena sitoplasma sedikit sekali. Nah, akhir dari meiosis 2 ini akan membentuk 1 ootit dan 1 polosit 2. Kemudian, sementara itu polosit 1 akan membelah pula menjadi 2. Nah, tapi jarang terjadi karena berdegenerasi lebih awal. Nah, 3 polosit ini akan berdegenerasi lalu diserap kembali oleh tubuh. Jadi, pada betina, oosit akan tumbuh menjadi 1 ovum. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, hormon apa yang berperan dalam proses oogenesis? Terima kasih. Jadi, hormon yang berperan dalam proses oogenesis itu ada 2. Nah, yang pertama itu hormon FSH atau biasa dikenal dengan follicle stimulating hormone, dan yang kedua itu hormon LH atau hormon luteinizing hormone. Sekian. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, apakah ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik, silahkan kepada Ustaz Syafitra. Baiklah, kesimpulan pada materi hari ini yang pertama yaitu pembelahan sel itu, Bu, ada 2, ada mitosis dan meiosis. Nah, tahapnya mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Kemudian tahap meiosis itu terbagi 2, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Pada meiosis 1, interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya ada tahap spermatogenesis, yaitu spermatogonium menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Kemudian tahap oogenesis ada oogonium, oosit primer, oosit sekunder, dan menjadi ovum atau sel telur. Dan yang terakhir itu siklus sel, ada siklus sel pada fase fungsional dan fase persiapan. Oke, terima kasih Ustaz Syafitra. Beri aplaus dulu untuk Ustaz Syafitra. Baik, sedikit tambahan dari Ibu mengenai materi kita pada hari ini. Jadi siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar, berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA yang berada di dalam kromosom, dan kemudian
memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi 2 sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang disebut poliferasi. Baik, selanjutnya anak-anak semua silahkan membaca materi tentang pewarisan sifat untuk materi kita pekan depan. Iya, Bu. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.